Miss Huddleston. Oke. Di video-video gue sebelumnya yang topiknya seputar PMO atau dopamine detox, gue berulang kali bilang tentang bahaya online PORNOGRAFI bagi otak. Tapi gue nggak ngebahasnya secara mendalam spesifiknya part otak yang mana yang diserang, yang terdamage begitu lu addict sama PCOP. Di video ini gue akan nyebut kata P yang belakangnya N tersebut menjadi PCOP. Biar nggak disalah-sangkain sama YouTube, karena YouTube sensitif banget sama hal-hal vulgar beginian, walaupun niatnya sebenarnya baik buat edukasi. Jadi anyway, pembahasan di video ini akan mendalami secara lumayan scientific, karena kita ngomongin salah satu organ terpenting yang manusia punya, yaitu otak. Tapi tenang, seperti biasa presentasi yang akan gue bawain ke lu dijamin mudah dimengerti supaya lu sadar akan betapa jahatnya industri perpekopan ini bagi kemanusiaan. Dan habis itu harapannya selalu nonton video ini lu langsung hapus-hapusin tuh koleksi pekop buat bacol yang selama ini lu simpen di HP atau di laptop, atau lu misalnya langganan OF, OnlyFans, atau Patreon kreator-kreator pekop, lu langsung unsubscribe. Intinya gue pengen setelah nonton video ini, lu jadi alergi sama pekop atau konten-konten semi yang mengarah ke situ. Oke, kalau begitu langsung aja kita mulai pembahasan part otak yang mana sih yang terdamage gara-gara kecanduan pekop, serta gimana efek negatifnya yang bakal lu rasain di keseharian lu akibat hal tersebut. Jadi ada 3 area atau part otak yang dirugiin banget ketika lu kecanduan pekop. Yang pertama, mendownsize prefrontal cortex, yang mana prefrontal cortex ini adalah bagian otak terpenting yang ngebedain kita manusia sama binatang. Kedua, mengacaukan dopamine reward system, senyawa di otak yang ngasih lu motivasi untuk ngelakuin sesuatu yang imbalannya adalah sensasi nikmat. Dan yang ketiga, mengganggu fungsi memori verbal, yang mana fungsi ini ada di bagian otak lainnya yang bernama hippocampus. Tugasnya buat mengingat atau yang berhubungan sama memori. Sekarang kita bahas satu persatu untuk lebih detailnya. Yang pertama, mendownsize prefrontal cortex. Apa itu prefrontal cortex? Prefrontal cortex adalah bagian otak yang letaknya di depan, persis di belakang jidat, yang fungsinya buat kita manusia itu penting banget. Di sini tugas-tugas kognitif kayak konsentrasi, menganalisa, strategi, planning, decision making, logical thinking, mengatur emosi, itu dilakuin. Gara-gara bagian otak inilah kita jadi punya kecerdasan, akal yang nggak dimiliki sama binatang. Kalau lu bingung kenapa ada orang yang bego dan ada juga orang yang pinter, itu perbedaannya ada di bagian prefrontal cortex ini, dimana yang pinter itu bagian ini lebih terdevelop, lebih intens aktivitas neuron di dalamnya dibanding yang bego, yang nggak pernah dimanfaatin, yang secara ukuran, secara size juga lebih kecil. Nah sekarang, menurut penelitian yang udah teruji secara ilmiah, kebiasaan nonton pekop itu mengurangi ukuran area prefrontal cortex ini, oke? Downgrade, degradasi, jadi lebih kecil ukurannya. Seperti yang tadi gue bilang, semakin kecil ukuran bagian otak ini, semakin less human. Efeknya ya, lu jadi kayak merasa beban banget, berat banget pas disuruh ngelakuin hal-hal yang membutuhkan kemampuan berpikir. Makanya jangan heran misalnya pas SD sebelum kenal pekop, lu masuk ranking 3 besar terus pas di kelas. Belajar itu rasanya asik banget. Rasa penasaran lu akan ilmu-ilmu alam atau ilmu-ilmu sosial itu tinggi banget. Lu suka mikirin ide-ide unik dari pelajaran sains contohnya. Terus begitu masuk SMP, lu berkenalan sama online pekop dan akhirnya kecanduan. Terus tanpa sadar, ranking lu di kelas jeblok karena lu jadi malas belajar. Rasanya berat banget pas disuruh duduk, diam, baca buku, belajar. Ini efek dari menyusutnya bagian prefrontal cortex lu gara-gara terkotori sama pekop, gara-gara lu kecanduan nonton pekop. Dan menyusutnya prefrontal cortex ini gara-gara pekop nggak terbatasi sama usia atau gender, karena komposisi otak cewek pun sama kayak cowok dan bisa terdampak juga. Cuma karena emang hasrat S3K, SUAL cowok sama cewek itu beda, jadinya kasus downsize prefrontal cortex akibat pekop ini mostly ditemuin sama cowok. Lebih bahaya menurut gue ini terjadi sama lo yang usianya di atas 18 atau sekitar 22 tahunan yang baru terjun ke dunia nyata, dunia kerja. Di fase ini lo dituntut untuk berpikir kreatif buat membangun masa depan. Nah, dengan lo kecanduan pekop, lo jadi males buat mikirin ini, dan efeknya secara karir atau kerjaan itu terdampak secara negatif banget. Lo jadi sulit berkembang.
Hey, sebelum kita lanjut, buat lo yang belum tahu, gue nulis ebook panduan lengkap berhenti PMO. Terutama buat lo yang mau terbebas dari kebiasaan kotor ini, yang pengen sehari-hari pikirannya jernih, jadi lebih semangat buat ngelakuin hal yang sulit dan gak terganggu sama hasrat buat ngelakuin PMO. Gue pengen lo klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Ebook ini gue jamin bakal ngasih lo ilmu yang gak bakal lo temuin dimanapun, supaya bisa terbebas dari kebiasaan kotor PMO ini. Link ada di deskripsi. Kedua, mengacaukan dopamine reward system. Dopamine reward system yang sehat itu kayak gimana? Yang natural, yang aktif ketika emang dibutuhin sama tubuh. Gue udah pernah bahas juga tentang ini di video sebelumnya. Jadi misalnya tubuh lu kekurangan gizi, maka timbullah rasa lapar. Motivasi buat nyari makanan ini dalangnya adalah si hormon dopamin ini. Abis itu lu makan, kebutuhan gizi pun terpenuhi. Dan chance buat lu terus survive di bumi ini sebagai organisme, sebagai makhluk hidup pun jadi naik. Karena kebutuhan gizi tadi udah terpenuhi. Thanks to dopamin yang udah menggerakkan lu untuk cari makan. Ini contoh pemanfaatan dopamin yang natural, yang sehat. Nah kalau P-COP sebaliknya, nonton P-COP itu kayak simulasi seolah-olah lu lagi ngelakuin hubungan badan beneran sama lawan jenis. Kan kalau berhubungan badan itu tujuannya buat prokreasi, yang mana hasilnya anak, keturunan, artinya bagus buat keberlangsungan hidup umat manusia ke depannya. Kalau nonton P-COP, kagak ada sama sekali apa yang didapat dari situ. Useless, sia-sia, dan juga masalahnya kadar dopamin yang aktif pas lagi nge-P-COP ini nggak normal banget tingginya. Ini nih part dimana dopamine reward system lu jadi dikacaukan. Nah terus apa efek yang lu rasain ketika dopamine reward system lu itu kacau? Depresi, stres, cemas, hampa, lu menunjukkan gejala antisosial. Ini karena lu keseringan terpapar sama kenikmatan. Makanya pas lu dihadapkan sama kegiatan sehari-hari yang normal, lu yang udah terbiasa naik happy gara-gara nge-P-COP, akhirnya ngelihat kejadian sehari-hari itu boring, lifeless, dan gak menarik. Lu jadi nggak bisa nikmatin hal-hal kecil di kehidupan kayak ngobrol santai sama orang, sama lawan jenis, mandang langit, ngeliatin air yang mengalir di kali, dapat kenikmatan dari lu ngeliatin kucing tidur. Dopamine reward system lu itu rusak gara-gara udah dikontrol sama P-COP. Standar kebahagiaan lu itu nonton P-COP pokoknya, nggak ada hal lain yang bisa ngalahin ini. Lu adalah apa yang lu pikirkan. Gara-gara ini juga lu berubah jadi makhluk pervert, mesum, negatif yang otaknya udah terkotori banget sama urusan pemenuhan kebutuhan hawa nafsu doang. Ngobrol sama orang lain jadi kaku, gelagapan, apalagi kalau berhadapan sama lawan jenis. Kelihatan banget lu nggak easy, nggak chill pas lagi interaksi. Ini semua gara-gara apa? Gara-gara kacaunya dopamine reward system lu akibat kecanduan P-COP. Ketiga, mengganggu fungsi memori verbal. Bagian otak lainnya yang dirugiin sama P-COP ini adalah hipokampus namanya, yang tugasnya itu berkutat di urusan ingat mengingat atau memori, spesifiknya di ranah memori verbal. Apa itu memori verbal? Memori verbal yaitu kemampuan seseorang untuk mengingat informasi berupa tulisan atau suara yang baru saja dipelajari. Istilahnya working memory, kemampuan lu untuk menampung informasi-informasi yang baru aja lu dapetin dan menggunakannya, mengolahnya buat ngerjain sesuatu. Menurut penelitian juga, kecanduan nontonin P-COP itu mengganggu fungsi memori verbal lu, terutama buat lu yang juveniles atau dalam bahasa Indonesianya itu anak-anak remaja. Ini membuat lu jadi orang yang gampang lupaan. Kemampuan lu buat menampung informasi-informasi yang short term, yang jangka pendek itu jadi turun level banget. Dan efeknya ya ke performa lu pas ngerjain kegiatan-kegiatan yang membutuhkan bantuan informasi short term tersebut. Jadi lu turun level juga gara-gara itu. Gua kasih contoh deh biar lebih relate di lu gimana case-nya. Contohnya di pelajaran matematika. Buat ngerjain soal esai diperlukan ingatan lo akan rumus-rumus tertentu, ya kan? Rumus-rumus ini masuknya di verbal memory atau working memory karena lo baru mempelajari rumus-rumus tersebut di 3 harian ini. Nah, karena lo kecanduan P-COP, lo jadi ngeblank pas ngerjain soal. Lo nggak inget rumusnya itu kayak gimana, padahal udah sempat belajar. Akhirnya gara-gara ini nilai lo jadi di bawah KKM. Lo remedial, dimarahin sama orang tua, uang jajan dipotong. Lo pun berakhir sengsara. Beda sama teman lo yang otaknya bersih dari perpekopan, padahal dia belajarnya sama kayak lo. Tapi dia inget-inget aja tuh sama rumusnya. Hasilnya nilainya bagus, di atas KKM. Terhindar dari remedial, dipuji guru, dideketin sama cewek-cewek kelas karena pintar. Like, comment, share video ini kalau lu ngerasa kontennya bermanfaat. Jangan lupa juga Ibu Berhenti PMO lagi diskon 20%, harga balik normal setelah lebaran. Dan kalau lu tertarik buat one-on-one sama gue, video call atau konsultasi melalui teks, lu bisa klik juga link di deskripsi. Oke, see you in the next video.